Bukan barang baru, timnas Malaysia memendam rasa kecewa soal naturalisasi. Di sepanjang tahun 2024 lalu, berita soal naturalisasi pemain timnas Malaysia sempat heboh di mana-mana. Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemborkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan ya, kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu senantiasa diberikan rizki yang mudah, yang banyak teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, ini ada berita yang sangat cukup menarik sekali ya. Harimau Malaya merana, pemerintah Malaysia blokir naturalisasi. Nah seperti yang kita ketahui ya, banyak di media sosial yang bergentayangan. Nah ini beritanya kemarin-kemarin bahwasannya Harimau Malaya akan menaturalisasi beberapa pemain. Akan tapi ternyata sekarang tidak jadi. Nah oke teman-teman ya, langsung saja kita mau nonton bareng-bareng videonya dari Starting 11 ini teman-teman ya. Nah ini video ini cukup menarik sekali dan nanti ada tanggapan dari orang Malaysia ya. Nah oke langsung saja ya, kita simak videonya bersama-sama. Bukan barang baru, timnas Malaysia memendam rasa kecewa soal naturalisasi. Di sepanjang tahun 2024 lalu, berita soal naturalisasi pemain timnas Malaysia sempat heboh di mana-mana. Gimana nggak heboh coba? Deretan pemain grade A digosipkan mempunyai darah keturunan Malaysia dan siap untuk dinaturalisasi. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menyebut bahwa mereka sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi timnas Malaysia. Ada pemain Burnley, Josh Brownhill, pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall, pemain Bournemouth, Marcus Tavernier, pemain Fulham, Emil Smith-Rowe, maupun pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Bayangkan saja jika pemain tersebut berhasil dinaturalisasi oleh FAM, bakal ngeri banget tuh materi pemain timnas Malaysia. Namun, nasib berkata lain. Belum juga diproses naturalisasi oleh FAM, satu persatu pemain bergantian membantah berita naturalisasi tersebut. Termasuk apa yang terjadi pada pemain Burnley, Josh Brownhill. Gelandang 29 tahun tersebut mengaku tidak punya darah Malaysia. Dirinya mengaku hanya punya satu darah, yakni Inggris. Begitu pula pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Pemain 29 tahun itu juga menyebut tidak punya darah Malaysia dan hanya punya darah Inggris dan Jamaika. Tentu beberapa bantahan tersebut menjadi pukulan telak bagi FAM. Artinya mereka tidak belajar dari kegagalan. Sebab sebelumnya FAM juga sempat ditolak calon pemain naturalisasi seperti Naim Garcia, Ethan Waitley, maupun Ferdy Druif. Tak kapok dengan peristiwa penolakan tersebut, FAM coba untuk melakukan naturalisasi lagi. Pemain klub Go Ahead Eagles yang berposisi sebagai bek kanan, Matsdale, coba diproses untuk segera dinaturalisasi. Bermodal darah keturunan Dale yang katanya berasal dari sang nenek, FAM coba kebut proses naturalisasinya. Mereka gerak cepat mengumpulkan dokumen administrasi pemain 27 tahun tersebut untuk segera dikirim ke FIFA. FAM berharap Matsdale bisa tersedia untuk memperkuat skuad Harimau Malaya di ajang Piala AFF 2024. Namun apa yang terjadi? Kenyataan pahit yang justru diterima Malaysia. FIFA mengirim surat sakti yang berisi bahwa proses naturalisasi Matsdale ditolak. Dalam laporannya, FIFA menyebutkan bahwa darah keturunan Malaysia yang didapat Dale bukan dari neneknya, melainkan dari buyutnya.
Kebohongan tersebut pun membuat malu publik sepak bola Malaysia. Beberapa fans pun menuduh bahwa FAM tak becus menaturalisasi pemain. Tak hanya soal ketidakbecusan menaturalisasi pemain, ketidaklolosan Harimau Malaya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga membuat publik sepak bola Malaysia makin jengkel pada FAM. Ketidakpuasan terhadap FAM tersebut akhirnya melahirkan ide berupa revolusi sepak bola Malaysia. Berbagai pergerakan soal revolusi sepak bola Malaysia perlahan makin terlihat. Seperti halnya pertemuan darurat yang diadakan antara FAM dan stakeholder sepak bola Malaysia pada awal bulan Desember 2024. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan termasuk menunjuk seorang CEO dan pelatih baru. Pada pertengahan bulan Desember, FAM mengumumkan Peter Cklamovski sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Cklamovski bukan pelatih sembarangan. Pelatih 46 tahun itu dulunya adalah mantan asisten Ange Postecoglou di timnas Australia maupun Yokohama Marinos. Reputasi Cklamovski sebagai pelatih yang punya track record mentereng diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi timnas Malaysia. Tak sampai di situ, FAM juga melakukan gebrakan dengan menunjuk CEO. Mantan pemain LA Galaxy, Rob Friend, ditunjuk sebagai CEO timnas Malaysia. Rob Friend ini juga bukan orang sembarangan. Ia punya segudang pengalaman di bidang investasi sepak bola, infrastruktur kepemilikan klub maupun pengembangan fasilitas pelatihan. Peran CEO timnas Malaysia ini diharapkan mampu membantu mengarahkan sepak bola Malaysia menjadi lebih baik. Menunjuk pelatih dan CEO saja dianggap belum cukup. Publik sepak bola Malaysia juga mendesak agar Presiden FAM harus diganti. Di tahun 2025 pada akhirnya desakan tersebut terwujud. FAM tidak lagi dipimpin oleh Datuk Hamidin. Datuk Johari Moh Ayub resmi terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia yang baru untuk periode 2025 hingga 2029. Johari sebagai calon tunggal terpilih tanpa perlawanan dalam Kongres FAM yang digelar pada bulan Februari. Johari memiliki tugas yang maha berat untuk segera mengangkat sepak bola Malaysia yang sering mendapat kritikan publik sendiri. Periode kepemimpinan baru FAM ini sangat diharapkan oleh publik sepak bola Malaysia bisa membawa banyak perubahan bagi persepak bolaan Malaysia. Ada secerca harapan dari publik sepak bola Malaysia. Sebagai gebrakan kepemimpinan Johari, FAM mulai merangkul semua pihak demi memajukan timnas Malaysia. Termasuk mendengar masukan dari putra mahkota Johor, sekaligus pemilik klub Johor Darul Tazim, Tunku Ismail Idris. Tunku Ismail turut andil memberikan saran kepada FAM soal naturalisasi pemain. Sebagai hasilnya, bos JDT itu sudah memantau beberapa calon pemain keturunan yang kemungkinan bisa segera diproses naturalisasi. Tak main-main, bos JDT itu mengklaim bahwa sudah menemukan 6 hingga 7 pemain keturunan yang siap diproses naturalisasi. Tunku Ismail juga memastikan ketujuh pemain keturunan itu tengah berkarir di Liga Top Eropa. Secara spesifik ia menyebut bahwa deretan pemain naturalisasi tersebut berposisi sebagai bek, gelandang, hingga striker. Beberapa pemain tersebut sempat bocor ke awak media. Media Belanda Football Zone sempat melaporkan bahwa ada 3 pemain asal Belanda yang akan diproses naturalisasi timnas Malaysia, yakni Ferdy Druif, Sam Shepperman, dan Dylan van Wageningen. Nah, 6 hingga 7 pemain yang ditemukan oleh Tunku Ismail tersebut sedang diurus dokumen administrasinya oleh FAM. Setelah beres, lalu pihak FAM akan menyerahkannya kepada pemerintah Malaysia. Sebab pemerintah Malaysia lah yang akan memutuskan proses naturalisasi ini disetujui atau tidak. Namun apa yang terjadi? Tepat di bulan suci Ramadan, yakni Maret 2025, pemerintah Malaysia malah mengumumkan bahwa proyek naturalisasi timnas Malaysia resmi dihentikan. Nah itu tadi teman-teman ya, berita yang sangat sungguh mengejutkan ya di bulan Ramadan yang sungguh suci ini teman-teman ya.
Ya, berita dari tetangga kita ya, dari Malaysia yang sekarang itu program mungkin ya, penaturalisasian dari para pemain justru sekarang itu malah dihentikan teman-teman ya. Ya tentu saja pemerintah dari Malaysia ini mungkin mempunyai alasan juga ya, alasan yang mungkin menurut mereka itu tepat untuk dilakukan penaturalisasian para pemain dari mereka teman-teman ya. Bahkan kemarin itu sempat viral juga ya, dari pemain Belanda ya yang sudah diklaim itu akan dinaturalisasi, bahwasannya itu juga sudah sangat viral ya. Tentu saja kita orang yang mengamati tentang sepak bola Indonesia Malaysia ya, ada warga Malaysia yang mengatakan bahwasannya Verdi itu sudah mau dinaturalisasi, akan tetapi justru malah ketika si Perdi ini podcast di negaranya ya, justru malah dia juga bingung teman-teman ya, kenapa sudah viral. Nah mungkin dengan merasa tidak nyamannya itu, si Perdi ini sampai mengatakan neneknya saja, orang tuanya saja pun tidak mengetahui kalau ada dari Malaysia teman-teman ya. Tapi ya yang namanya usaha gagal itu wajar teman-teman ya. Tapi kan memang sudah ramai sekali ya. Kita itu juga sudah berharap bahwasannya dari Timnas Harimau Malaya, karena kalau kita itu bermain antara Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia ini cukup luar biasa antusiasnya ya, baik dari pencinta Timnas Indonesia ataupun pencinta Timnas dari Malaysia. Ini pencintanya ini sama-sama fanatik teman-teman ya, ketika melihat Timnas Malaysia bermain, ketika melihat Timnas Indonesia bermain. Dan bahkan itu pasti ramai terus lah ya pembahasan antara Timnas Malaysia dengan Timnas Indonesia. Nah ini adalah suatu perkara yang sangat mengejutkan ya, di akhir bulan Ramadan ini justru malah kita mendengarkan berita bahwasannya pemerintah Malaysia itu menstop akan dilakukannya naturalisasi. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video ini ya. Nah kita itu juga nanti sebentar lagi kita itu akan menghadapi permainan Timnas Indonesia melawan Australia, Timnas Indonesia melawan Bahrain. Ini adalah sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu bersama ya. Mudah-mudahan timnas kita, Timnas Indonesia itu mampu ya. Jangan mampu mengimbangi, akan tapi kita berharap bahwasannya Timnas Indonesia ini mampu mengalahkan Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Nah ini karena kita itu kemarin cukup sangat deg-deg-deg ketika melihat permainan Timnas kita itu melawan Bahrain. Ya mungkin ada tanda kutip lah ya, bahwasannya itu menitannya semuanya itu juga kita tahu lah ya. Nah ini mungkin saatnya timnas kita doa bersama dan di kandang kita mudah-mudahan Timnas Bahrain mampu ditaklukkan oleh Garuda Timnas Indonesia. Oke teman-teman ya, terima kasih, sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persatuan, salam kesatuan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.